Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in ma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbil alamin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Monggo saderengipun tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih Allah ingkang sampun maringi kathah kenikmatan ingkang boten saged digentos kalih napa kemawon saking harta sebanyak apapun di muka bumi punika. Sakete kula panjenengan sami nggih syukur ngucap alhamdulillah kanthi nikmat punika diginakaken wonten kesainan-kesainan lan nebihi napa ingkang sampun diawani kalian Allah Subhanahu wa taala. Ugi boten supe monggo selawat tansah salam katuraken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilih Nabi Muhammad SAW ingkang kula panjenengan sami mengke nanti syafaatipun wonten yaumil qiyamah. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah, ngajengaken waosan Kitabul Jami', Kitab Al-Jami' saking Kitab Bulughul Maram, bab ingkang menghimpun ingkang pertama punika kaitan kali adab. Ingkang sampun kepengker sampun kelewatan apa? Sampun lampahi tentang hadis kaitan kali salam, ya, kaitan kali salam. Dan wonten dalam punika insyaallah dua hadis ingkang nutup bab salam punika. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahadukum wa yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Saking Ali, ya, radhiyallahu anhu. Ali punika menantunipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Garwanipun Fatimah, ya. Fatimah Az-Zahra. Ingkang mungkin apa? Jalur nasab ahli bait punika saking jaluripun Ali kaliyan Fatimah punika. Karena kebanyakan anak Nabi punika meninggal wafat ketika mereka masih kecil, masih kecil-kecil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, ya, mencukupi, ya, dari sekian jamaah, ya, jika mereka, ya, berjalan memberikan salam salah satu saja, ya. Hukume ngasih salam napa kuwirin sunah. Memulai salam menika hukume sunah. Sing wajib niku menjawab. Nah, nek enten tiyang kathah niku liwat, ya. Mungkin badhe ngasih salam enten tiyang sing tenguk. Kan ndek wingi nek enten tiyang jalan kalih duduk sing ngasih salam sing jalan. Niku menawi sing jalan niku wong 5. Pokoke wong siji punjul lah, gerombolan. Niku sudah tercukupi satu orang saja yang bersalam dan ini sudah gugur. Sunnah yang lain sudah gugur. Inilah yang dinamakan apa namine sunnah kifayah. Nah, enten wajib kifayah, enten sunnah kifayah. Nek wajib kifayah punika wong misal paling gampil contohin apa menyelenggarakan jenazah punika wajib kifayah. Nek enten salah setunggalipun mendirikan wajib kifayah punika babakane kalih menyelenggarakan jenazah, sing liyane pun mboten wajib. Sing jenazah pun mboten wajib. Tapi menawi ngamalke hukumnya dados sunah. Nek niki nek enten tiyang lewat nggih badhe ngasih salam punika cukup satu saja. Maka kesunahannya sudah teramalkan. Ya, sudah mencukupi. Ya.
Lah, kosok wangsulipun dan mencukupi dari sekian jamaah ya. Ketika menjawab salam cukup salah satu dari mereka. Sami nggih. Menawi niki kula bermajelis nggih, bermajelis. Mengke enten sing teko sing dugi unu-unu kan keri. Nggih. Terus dia ngasih salam. Siapa yang wajib jawab salam? Salah satu saja. Itu sudah cukup. Tapi nek kabeh ngowahi salam hukumnya dadi sunnah, sing sisane dadi sunnah. Ya, itu namanya wajib kifayah. Nek wajib kifayah niki sing jawab salam. Terus menen enten sing mlebet, kalau enggak jawab salam enggak dosa. Selama salah setunggal jenengan enten sing jawab salam. Nggih. Niki ya, tentang sunnah kifayah. Dan niki wonten kitab Subul Salam termasuk disunahaken nggih memberi salam ketika masuk rumah meskipun rumahnya kosong, Pak. Mengke hadis wonten Adabul Mufrad. Ya. Imam Bukhari punika punya kitab As-Sahih ya, panjang. Namanya panjang kitab As-Sahih niku asline. Enten kitabe beliau sing senese namine Adabul Mufrad. Lan Ibnu Abi Saibah ya, juga meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari sahabat Ibnu Umar ya. Disunahkan ya, jika di dalam rumah itu tidak ada orang sekalipun, salah seorang kalian tetap mengucapkan salam. Pripun lafate assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mirip ketika napa ajeng tahiyat ajeng duting niku nggih. Kan sebagian kan enten sing salam apa tahiyat menika enten sing dari awal langsung duting. Ya. Dan ini yang banyak diamalkan nggih. Akan tetapi mayoritas penganut madhab Syafi'iyah duting niku ketika illallah asyhadu alla ilaha illallah. Niki mereka yang mengikuti pendapat Syafi'iyah. Intinya ini ada perbedaan pendapat. Mungkin sering nggih, jadi nek pas ngaji niki saya akan sampaikan beberapa pendapat. Kersane napa? Tiang menika longgar. Jadi mboten enten kok ngaji iki kudu ngene enggak ada. Kecuali kalau memang itu kesepakatan. Misal masalah tauhid. Oh enggak boleh seorang dukun. Ora oleh seorang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu tetap akan saya sampaikan. Tapi kalau di satu sisi ada babakan fikih, sing di ada perbedaan akan saya sampaikan. Lah, jenengan ajeng ikut sing mana, monggo. Ya. Karena apa? Saya yakin jenengan ngajinya tidak ke saya saja, tapi banyak ustadz yang lain. Ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sebagian ulama juga menyebutkan cukup assalamualaikum tidak apa-apa. Karena apa? Wonten rumah punika enten para malaikat. Enten sinten melih? Enten para jin. Okay. Jin niku ampun diidentikne mesti anu nggih. Mesti jelek. Ada jin mereka yang mereka muslim, ya, juga sholat, juga membaca Quran. Nah, juga mendengar Quran. Dengan baca surat Al-Jin tafsiripun. Nek teng masjid enten seleta putih rasa mlayu. Lah sing salat mboten awake dhewe tok. Nggih. Umpamane nate kepanggih, nggih. Ampun weden intine, ya. Tapi sesuatu yang sangat jarang nggih. Jin punika menampakkan punika sangat jarang. Sangat-sangat jarang. Tapi kadang enten tiang-tiang punika sing disebut indigo saged ngerti bangsa ngoten niku. Dan niku namine mboten normal. Mboten normal. Ini banyak sebabnya nggih. Lain kali nanti dibahas masalah ngopeni jin, ngopeni jimat niku saged. Tapi niku mboten normal nggih, mboten normal. Bisa mengantarkan kepada kefasikan, ketergantungan dia kepada jin. Meskipun seolah-olah jinnya niku rewangin jenengan, tapi itu posak wangsuli. Asli jenengan yang diperbudak oleh jin. Mungkin kon ngene. Nanti kalau sampai berinteraksi bahaya. Dan itu bisa. Dan itu ada. Jadi kita enggak mengingkari sing babakan ngoten niku.
Karena ada sebagian kelompok pengajian mereka mengingkari adanya jin, itu diingkari. Ya. Nggak ada, seperti itu nggak ada. Ya. Padahal banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi nate nekak jin ketika sholat, ditekak ajeng dibondo. Tapi karena kelingan jin itu termasuk dhisik niku umatnya Nabi Sulaiman. Karena kalau bukan Sulaiman, niscaya kowe tak bondo tak duduhne kalian ya. Ini dikasihkan kepada para sahabat. Mekaten. Hadis berikutnya wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah menika Abdurrahman bin Sakhr. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah SAW pernah bersabda la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalami wa idza laqitumuhum fit tariqi fattaruhum ilal adyaqih. Akhrajahu Muslimun. Ya. Nabi Muhammad SAW menika nate ngendika jangan kalian memulai salam. Lihat, jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasoro. Tidak boleh. Jangan memulai dengan salam atau mendahului salam. Ya. Dan jika kalian bertemu dengan mereka dalam suatu jalan, maka himpitkan mereka kepada tempat yang sempit. Ya, sing setunggal sing nomor siji sik. Kenapa demikian? Amargi napa Pak? Tiang muslim punika lebih mulia dibandingkan mereka ahli kitab. Ya. Lebih-lebih ketika mereka sudah mengetahui sakjane nggih, kalau sudah ada nabi yang menghapus syariat mereka. Nggih, nek sing sadar lho nggih. Tapi ya kelihatannya juga sudah banyak yang enggak sadar. Ya, kecuali para pendeta, para rohib yang mereka napa gesang zamanin Nabi. Tapi ini pun jauh. Menawi enten sakniki mereka mengikuti Injil-Injil yang baru, sudah dirubah. Dan apalagi Islam punika lebih mulia. Ya, jadi nggak boleh seseorang punika mendahului salam. Lah niki enten nasihat. Ya. Saking Syekh Sami As-Suqair. Niki menantune Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Niki nek menurut versi saya, ya, dari banyak menantu Syekh Shalih Utsaimin menika sing paling fakih niki, Syekh Sami namanya. Masih hidup beliau. Ya, mengajar di Masjid Nabawi. Kalau dia khawatir, nek khawatir, misal jangan kerja nang pabrik, kerja nang perusahaan, juragan jenengan, majikan jenengan, bos jenengan tiang Nasoro, dan dikira-kira kalau sampai kita tidak mengucapkan salam nanti dipecat atau nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka kata Syekh Sami boleh menyapa tanpa mengucapkan assalamualaikum. Kan kata toh, sugih nginjang Pak, monggo Pak, halo bos, monggo Pak, tidak apa-apa. Ya, karena ini apa? Dia khawatir nanti wah iki anak buah tuh ya kemelelet men, sesuk diakhiri kontrak kerjanya. Ya. Ini nanti menimbulkan mudarat ya, dan tidak masalah, ya. Jadi nggak masalah tentang mendahului menyapa kalau memang ada mudaratnya, khawatir. Tapi sing nggak boleh itu jelas nggak boleh kita napa assalamualaikum wis ngerti dek Kristen assalamualaikum nggak boleh, karena kandungan salam punika apa semoga keselamatan ya, bagi kalian. Dan hakikatnya orang yang sampai mati, lihat ya, di garis bawahi, nek sampai mati dereng mlebu Islam punika nggak selamat ya, nggak selamat. Kecuali kalau dia Kristen, di akhir hidupnya dia mu'alaf, insya Allah selamat. Insya Allah selamat ya. Lalu kalau ketemu punika, nggih, kalau ketemu dipinggirkan sampai jalan yang sempit. Ya, niki piye niki? Niki hati-hati lho niki. Nek sinau dhewe dadine nek ketemu siji-siji, wah ngene wae. Yang meneng jembatan wis juangkakne ngoten kertek ngono, jegurne kali. Terus ngoten? Ndak, ya mboten seperti itu. Para syarah ya, para pensyarah penjelas hadis punika artosipun
Nek kono wong telu kene wong telu, mlakune niku padha nengahe. Ampun minggir. Ndak boleh minggir. Yang minggir harus mereka. Ya. Masih awake gede-gede jenengan cilik wis tenang mawon. Pokoke lurus mawon. Artosé ngoten. Jadi jangan minggir ora kok terus diinggir iki diwempet wong jekurke kalen ndak nggih. Seperti menika. Karena apa? Karena Islam lebih mulia sekali lagi, ya. Bahkan mungkin babakan masalah ahlul dhimmah nggih. Ahlul dhimmah punika orang-orang non Islam yang tinggal di negeri Islam. Ya. Punika dilindungi, Pak. Tapi dengan syarat-syarat, ya. Termasuk bayar napa? Bayar jizyah. Bayar pajak, Pak. Ya. Jenengan mungkin nek sing putrane dadi presiden nggih. Pajak niku wajib hanya bagi orang non Islam. Nah, nek iso nggawe peraturan iki jos. Nah, wong Islam iki ampun susah-susah bayar pajak. Tapi ampun terus gak bayar pajak lho nggih. Mungkin terus bar melu pengajian iki gak melu pajak jenengan sing susah ki ambak. Ayo, mendino iso ngati penjara terus piye? Nyalahne kula. Niki nggih pernah ditanya Ustadz Amin Nurbait punika ditanya, "Lah nek pajak niku asline kan haram asline. Lah mriki pripun nek bayar para nanti namanya niki ta'awun alal ismi wal udwan. Termasuk tolong menolong dalam kejelekan." Jawab Ustadz Amin Nurbait punika beliau pinter, beliau termasuk Ustadz Nem cerdas. Ketika Anda membayar pajak dengan niat rasa terpaksa, harus diniati ngoten jenengan bayar pajak sepeda motor, pajak mobil, pajak tanah, PPP napa-napa niku harus dengan niatan terpaksa. Ampun ikhlas lillahi taala, ndak. Kenapa terpaksa? Supaya nanti mungkin jenengan kula menawi sok ben dibangkitkan di hari kiamat saged berhujjah. Kula riyen dipeksa Pak ini kok bayar pajak kan ta'awun al-birri alal itsmi wal udwan. Kula dipeksa nika. Ngeten. Tapi kadang wong nggih anu. Lah engko nek ra pajak, lah kan pajake kudu non muslim. Lah engko nek ra pajak piye negarane piye? Ampun piye-piye. Indonesia niku kayaane alam, kekayaan alam. Karo Saudi, karo Qatar niku genah, wis genah. Genah kathah kekayaan alamipun Indonesia. Tapi di Saudi enggak ada namanya pajak. Enggak ada. Mila jenengan nek tumbas komputer, tumbas kendaraan kayak mereka murah, Pak. Soalnya tidak dipotong sama PPN apa yang lain-lain. Jadi dari produsen enggak ada pajak. Ya cukai ini enggak ada. Nyatanya apa? Nggih rakyatnya makmur. Malah mereka pengangguran digaji loh, Pak. Jenengan purun mboten pengangguran digaji. Nek teng Indonesia entuk anu napa namine? BLT terus napa sing saiki, Pak? Nggih napa niku. Tapi kan enten imbas e. Regane larang kabeh. Sami lawan asine. Asine ya padha wae, nggih. Tapi niki intine ya ampun sah ngelek-ngelek pemerintah, ya ampun sah. Penting ditungakne. Semoga pemerintah niku dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun niki kula intine teng pajak niku wae. Nggih. Jadi ahlu dhimmah namine. Bahkan Ibnu Qayyim, nggih, Ibnu Qayyim punika muridé Ibnu Taimiyah. Punya kitab Ahkamu Ahli Dhimmah, ya, hukum-hukum berkaitan dengan non muslim yang tinggal di negeri muslim. Nggih. Kalau orang terkaya dari ahli dhimmah punika punya kendaraan, dia nggak boleh nyaingi kendaraan itu yang muslim. Sampai seperti itu, Pak. Bahkan dikenakan kalung khusus, Pak, ditengeri. Ditengeri nggih. Alhamdulillah ditengeri nganggo kalung napa di wae label merah ada seperti itu. Ya karena apa? Supaya memang mereka tidak merasa lebih tinggi. Imamane wong sugih, wong muslim niku mobilé Pajero, ya enggak boleh dia yang lebih baik. Yo nek dia nek mobil ya napa nih? Espas kadang-kadang ngoten umpamane nggih gadah mobil ngoten. Jadi enggak boleh lebih baik karena apa? Memang dia harus merasa hina di hadapan kaum muslimin. Ya. Harapannya apa? Harapannya bagus supaya mereka tertarik masuk Islam. Yo nek pengen mulia mlebu Islam, ya. Janjane ngoten, ya. Supaya apa? Kita nggih mboten tegel. Seperti ini kita lakukan dalam rangka apa? Supaya mereka masuk Islam. Karena kita enggak tega mereka napa mati dalam keadaan non muslim, ya.
Mila banyak praktek-praktek Nabi punika ketika banyak dari saudara-saudara tetangga Nabi ketika non muslim ketika sakit sakaratul maut dijenguk. Kisah Abu Thalib. Mau ditalkin sama Nabi tapi menolak Abu Thalib, enggak mengucapkan apa la ilaha illallah. Terus pemuda Yahudi yang diajak masuk Islam. Banyak prakteknya. Artinya Nabi punika peduli, nggih. Mila kalau penyasami nek tesih nggadahi saudara sederek sing non muslim nggih dijak ya. Secara terang-terangan kalau memungkinkan atau secara perlakuan kalau tidak memungkinkan. Dengan jenengan bersikap jujur nggih. Loman kalian saudara nih walaupun non muslim nggih niku sudah menunjukkan. Tapi kebanyakan Islam punika dicoreng kalih perilakunipun pemeluknya. Wis kaji ijik nganake duit. Wis kaji ijik gelem ngapusi. Wis kaji ijik ngurangi timbangan ya. Nasallahu salamul afiyah. Selesai dari bab salam. Hadis berikutnya wa anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam nek enten teng Riyadhus Shalihin wonten teng Bulughul Maram nek enten lafadz wa anhu punika hune artosipun Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahtasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah wa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum arjahu Al-Bukhari. Nah niki pun kula singgung wonten pertemuan pertama punika. Nggih, dari sahabat Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW punika ngendika, jika salah seorang kalian punika wahing gebres, maka hendaknya ucapkan alhamdulillah. Nggih. Ampun paing Senin, nah, ampun nggih. Alhamdulillah. Jenengan wahing Senin, Selasa niki renek ganjarane. Kadang gebres tahu renek ganjarane niku. Sia-sia. Tapi ucapkan alhamdulillah. Maka ucapkan ya saudaranya yang mendengar atasipun dengan mendoakan yarhamukallah ya, semoga Allah merahmatimu. Nggih. Niki rencang kula namine Mas Mamat. Mas Mamat gebres alhamdulillah. Saya mengucapkan yarhamukallah. Ya. Dan jika yang mengucapkan yarhamukallah tadi sudah mengucapkan, maka si Mamat niki hendaknya mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Hadis riwayat Bukhari. Ucapan alhamdulillah punika termasuk namine zikir. Nggih, zikir. Termasuk lafaz-lafaz atau doa ya, doa-doa yang dibaca ketika seseorang masuk masjid, ketika masuk kamar mandi nggih. Punika namine zikir ya. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its ya, doa masuk kamar mandi. Enten aturane. Zikir-zikir punika enten 3 hal. Ingkang pertama sing sifatnya terkait dengan sebab. Dia disyariatkan karena ada sebab. Contoh niki wau. Seseorang mengucapkan alhamdulillah karena sebabnya gebres. Ada zikir yang terikat dengan waktu. Misal zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore. Ini angel-angel penting maca ayat kursi kulhu niku ping 3 pun niku nggih. Pagi dan sore niku dibaca karena waktu. Ada zikir yang mutlak ya. Pokoknya zikir sebanyak-banyaknya ya. Ya alladzina amanu dzikran katsira ya. Perbanyak zikir ya sebanyak-banyaknya. Astagfirullah ping 1000 ping 10.000 enggak masalah, enggak masalah. Ya, punya kebiasaan enggak masalah. Terus tentang napa niku hidayah. Ya, tadi mendoakan hidayah. Yahdikumullah yuslih balakum. Ya. Hidayah punika sifatnya enten kalih. Ya. Enten hidayah bayan wa irsyad, penjelasan. Hidayah penjelasan.
Contone kula ceramah ngeten iki namine kula maringi hidayah bayan, hidayah penjelasan. Kula jelasne oh nek gebres alhamdulillah. Oh nek sing gebres wonge ping akeh gebrese, ngasek ping 10 iki gebrese, ya didoakan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah ya. Ya, enten batasane nek gebrese ping 3 maksimal 3 lah. Nek wis 3 punjul niki wis mboten alhamdulillah ya. Mboten wis yarhamukallah tapi la ba'sa tahurun insyaallah atau syafaqallah. Ya, didoakan iki wong sakit niki dados nek gebres bolak-balik niku. Atau dia alergi. Ya, ada beberapa orang seperti itu. Niki namanya hidayah bayan. Oh bapak-bapak mengke kono ben. Mengke tanggal napa 10 Muharram poso Asyura misal nggih. Mengke ganjarannya dihapuskan dosa setahun yang lalu. Niki namanya kula memberikan hidayah bayan, hidayah penjelasan. Enten nomor kalih namanya hidayah taufik. Hidayah taufik. Hidayah taufik menika atosipun kerentek seseorang mau mengamalkan. Contoh kemawon, kula ngajak tiang salat. Pak monggo salat. Salat iki sangu akhirat, nek ora salat mengke diazab. Tapi apa mesti dek mengke salat? Dereng mesti gelem. Dan banyak contohnya. Dijak bolak-balik salat ora tau budal-budal, dijak pengajian ora tau mangkat-mangkat. Saya memberikan taufik bayan, tapi tidak bisa ngasih hidayah taufik. Karena hidayah taufik menika napa? Di tangan Allah. Nggih. Dan seseorang dai punika kewajibannya hanya sekedar hidayah bayan. Karena tidak punya napa niku otoritas memberikan hidayah taufik. Dadi enek-enek ustaz ngejak kok gak dirungokne ampun nesu. Ampun nesu. Wong Nabi Muhammad ngejak malah diperangi diusir. Nek kula kan ora sampai diusir gitu. Malah di kadang napa diparingi napa-napa misal ngoten nggih. Hadis berikutnya. Kita enten mboten. Hadis tentang adab minum. Wa anhu qol saking Abu Hurairah melih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika la yasrobanna ahadun minkum qaima. Akhrajahu Muslim. Jangan sekali-kali salah seorang kalian minum dalam keadaan berdiri. Ya. Iki sing asal mboten nek duduk sambil berdiri. Mboten. Nah, sik aja kesusu. Ada kisah ya. Tentang Nabi punika ya dikisahkan oleh Ibnu Abbas. Saka itu Rasulullah SAW min zamzamin fasyariba wahum wahwa qaimun. Ibnu Abbas mengatakan ngeten, saya pernah memberikan air kepada Rasulullah SAW, yakni air zam-zam. Kemudian beliau minum dalam keadaan berdiri. Nabi lho sing berdiri. Yo pripun asal jadi asal mboten. Ya bingung toh. Sing sitok mau nglarang sitoke pernah melakukan. Niki pentingnya seseorang ngaji niku enten gurune. Kalau ada hadis tentang larangan, hukum asalnya larangan punika haram, hukum asal. Sampai ada hukum yang mensorif. Hukum yang mensorif artinya sesuatu yang berbelakangan, yang bertolak belakang. Nek enten hadis larangan, tapi nggak ada hadis yang mengingkari, nggak ada hadis yang bertolak belakang, maka ini mutlak haram. Tapi enten hadis larangan, tapi ada hadis yang mensorif, yang bertolak belakang, maka ini akan menurunkan derajat level hukum dari haram menjadi makruh. Sami tentang sahabat nate ngendika dan sasungguhnya sahabat enten ngendika apa? Nabi punika pernah suatu hari kencing sambil berdiri. Tapi Aisyah ngendika, barang siapa yang mengatakan Nabi punika kencing sambil berdiri maka dia pendusta. Ayo api. Masa ada wah dadi niki wong loro iki gak kompak ya, ndak bisa seperti itu.
Karena Nabi kan bergaulnya dengan banyak orang. Orang mesti karo sahabat satu, nggak mesti sama istrinya terus. Ya, ada beberapa keadaan. Dan seperti ini maka bisa dipastikan beliau meniku mungkin kencing berdiri atau minum berdiri punika sangat jarang. Dan yang sering ialah sambil duduk. Ya, maka para ulama menyebutkan kalau hukumnya seperti ini, ya, maka dihukumi hukumnya makruh. Ya. Enten kaidah, ya, ini penting ini, ya. Ampun, ini penting banget. Enten usul fikih, kaidah usul fikih. Al karahatu tazulu indal hajjah. Perkara makruh punika hilang. Saged ilang hukume ketika ada hajat. Ketika ada kebutuhan. Ya. Misal ini tadi. Ya, seseorang memang perlu napa? Minum sambil berdiri karena nggak memungkinkan. Misal karena berdesak-desakan. Ya, jamaah haji arep ngombe zam-zam berdesak-desakan nek ngombe sambil tengok iso kepidak mati lho banyak. Kasus-kasus wong haji mati bergoro-goro kepidak sesekan banyak. Ya. Maka dia minum sambil berdiri. Jadi boleh ketika ada hajat karena makruh. Nek perkara haram wal haramu yazulu indal darurah. Adapun haram punika bisa hilang hukumnya ketika darurat, ketika darurat. Misal jenengan ilang tengalas, munggah gunung Lawu, ilang jenengan. Ora enek panganan, enek wit garing kabeh, nggih. Wis luwe, ora nggo bekal entek. Nggowe nggur korek api karo peso. Entene niku teng alasmu adalah enek enten apa? Celeng, enten babi hutan. Nggih luwe sami-sami luwe. Maka jenengan ya napa hukume nek mangan daging babi haram. Tapi itu keharumannya akan hilang ketika darurat. Jenengan nek luwe ngasih ramangan iso mati. Maka ketika jenengan hampir mati, ya tanda kutip ya, hampir mati, nggih, hampir mati, maka boleh memakan daging babi tersebut sesuai kebutuhan. Nek wis sekirane mangan sak menten pun nyegah jenengan ora mati, enak tiba nambah yang mboten angsal, nggih. Seperti itu hukumnya. Maka seperti dokter-dokter dokter obsgin. Dokter obsgin itu dokter bedah kandungan. Maka ketika misalnya dia lanang, laki-laki, ketika Jumatan, nggih, Allahu Akbar, bisa khotbah menika. Ada operasi. Dan kalau tidak disesar ini nanti bisa mati ibu saanake. Ini darurat tidak? Darurat. Maka dia boleh meninggalkan sholat Jumat. Yang hukum asalnya sholat Jumat menika hukumnya wajib bagi orang yang tidak safar, tidak sakit. Jadi harus dibedakan. Haram kali hajah, haram kali makruh. Nek makruh itu oleh nek pas enten kebutuhan. Nah, tapi nek haram punika boleh ketika darurat. Ampun dibalik bahaya nih ini. Hadis terakhir nih, terakhir. Wa anhu saking Abu Hurairah melih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akharuhuma tunza'u muttafaqun alaih. Saking Abu Hurairah melih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika jika salah seorang kalian punika ngagem sandal, maka mulailah dengan yang kanan dahulu. Dan ketika mencopot, mulailah dengan yang kiri dahulu. Dan jadikan yang kanan dahulu itu ya ketika memakai dan yang kiri ketika melepas. Hadis muttafaqun alaih. Pelajaran saking hadis punika yang pertama, tiyang punika memuliakan sesuatu yang bermanfaat. Misal teng mriki babakane nganggo sandal.
Ya, sandal punika berjasa Pak, masih regane 15.000 paling nggih. 10.000. Tapi sandal punika saged melindungi kaki kita saking panas, bebatuan, duri, paku, beling, kaca, dilindungi Pak. Niku nikmat Allah ya, dijaga dengan lantaran sandal. Maka kita memuliakan sandal tersebut caranya pripun? Dinggon sirah ngoten nggih mboten. Cara memuliakan ialah dengan memulainya dengan yang kanan. Kanannya bentuk ikram Pak, bentuk pemuliaan. Ya. Enten kaidah ngeten. Saking hadis punika artinya akhirnya ada kaidah. Sesuatu yang dimulai dengan kanan dahulu itu ialah sesuatu yang sifatnya untuk yang baik-baik ya. Atau sesuatu yang menuju lebih baik ya. Contoh orang masuk masjid. Masuk masjid punika ialah dia dari dunia maksudnya urusan dunia dari urusan dunia menuju urusan akhirat. Untuk sholat, untuk pengajian, maka dia memuliakan masjid tersebut dengan memulai masuk dengan kaki kanan. Adapun yang kiri niku ketika keluar masjid. Kenapa? Karena dia dari keluar tempat yang paling baik menuju tempat yang tidak lebih baik darinya. Karena apa? Sebaik-baik tempat menika masjidipun Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ajeng keluar dari masjid ada, mau ke tempat yang lebih baik tidak ada. Mau ke rumah Anda itu tidak lebih baik dari masjid. Ya, karena masjid punika dzikrullah, tempat untuk zikir. Ajeng nyambut damel. Makanya doanya apa? As'alullaha apa? Min fadlik. As'aluka min fadlik. Ya. As'aluka min fadlik. Aku meminta kepadamu ya Allah keutamaan darimu. Yakni dari keutamaan mencari rizki ya, mencari ilmu dan selainnya. Mengatakan ya, sudah lewat tentang adab tadi kebres ya, tentang menjawab atau memberi salam, tentang minum ya, tidak sambil berdiri. Adapun kalau berdiri hukumnya makruh, tidak sampai haram ya. Jadi boleh ketika memang ada kebutuhan ya. Lalu yang terakhir ialah kaitan pun kali make sandal punika ingkang kanan dulu ya. Dieling-eling ya. Menawi ajeng metu masjid ya. Sing dinggo sing kanan dulu ya. Dados piye carane? Enten iki kadang enten sing video lho. Dadine nek metune kan sikil kiwa sik. Ya, metune sikil kiwa sik. Dadose sing kiwa metu ditumpangne sandal. Ampun tinggokne tapi ditumpangne. Sandal kan enten sandalane ngeten to. Ampun diblusukne. Metu sikil kiwa. Ampun diblusukne teng ikete tapi ditumpakne ndhuwure. Dek sing kanan melangkah langsung mlebu ngisore ikete. Slep. Sing kiwa genti slep. Nah, prakteknya ngoten. Kadang enten sing ngasih video seperti ini. Ini bermanfaat ya. Sepele tapi berpahala. Ya, mila wong Islam itu gampang banget mlebu surga. Gampang Pak, soalnya dalane surga ini kuatah. Jalan-jalan untuk menuju surga itu banyak, amalannya banyak. Dari yang menurut kita remeh sekalipun ternyata mengandung pahala. Berbabakan mlebu masjid loh untuk ganjaran. Tapi nek jenengan mlebune sikil kiwa nggih nek ganjarane enggak ada. Yakni ganjaran dari sisi melangkahi loh nggih. Nek jenengan salat masjid itu ada pahalanya, tapi dari sunnah masuk masjid, sunnah keluar masjid itu kalau sesuai sunnah enten kling enten poin itu. Enten poin yang nanti bisa menjadi sangune kula panjenengan sami wonten surga. Mugi Allah panjenengan sami, kula panjenengan sami mika Allah paringi hidayah sunnah, mugi diberatkan ya timbangan amalan kesainan dan diampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. As'alul azim rabbal alamin an yazfiya al mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.